Oke, jadi kita sambung sedikit, tapi ini untuk materi yang berikutnya ini saya nggak akan bahas terlalu banyak ya, karena materinya berhubungan dengan social engineering ya. Selamat malam semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kembali lagi dengan materi kita, CompTIA Pentas Plus ya. Examnya udah exam yang baru ya, PT 0002. Nah ini materi yang lesson 4 ini lebih ke arah physical vulnerabilities intelligence, evaluating human ya. Jadi kalau dilihat tuh ini nanti saya kasih Anda untuk waktu untuk baca-baca lah ya. Misalnya contoh untuk di sini objektifnya given a scenario perform social engineering or physical attack and explain use cases of the following tools using the phases of penetration test ya. Kita coba lihat sedikit lah topik 4A exploit the human exploiting the human ya. Saya rasa udah pada banyak yang tahu lah ya yang namanya social engineering. Jadi makanya kita di sini mungkin coba lebih banyak diskusi. Nah, mungkin ada pertanyaan bahwa apakah pen testing itu apakah social engineering itu masuk ke area pen testing? Jawabannya yes, ya. Jadi social engineering ini merupakan salah satu yang mungkin bisa menjadi bagian dari atau scope dari pen testing. Ya, cuma emang ini nggak semua orang bisa ya, jadi harus dilatih. Ya. Jadi kita bisa menggunakan teknik social engineering untuk memanipulasi dan mengeksploitasi target kita. Ya. It is essential to evaluate potential targets and determine how susceptible they are to specific type of social engineering. Jadi kita bisa menggunakan teknik social engineering yang memang udah didesain sedemikian rupa dan ditargetkan kepada target yang bersangkutan. Ya. Teknik-tekniknya macam-macam. Yang paling sering kita bisa gunakan itu misalnya dalam bentuk phishing, ya, email phishing, SMS phishing, atau WhatsApp, dan sebagainya. Ya. Ini nggak terlalu saya akan bahas ya. Jadi ada beberapa terminologi sih di sini, misalnya hoax ya. Saya rasa udah pada tahu. Hoax itu is when the attacker present fictitious situation as real. Jadi situasi yang fiktif itu dianggap seolah-olah real. Ya. Example pop-up yang menampilkan informasi mengenai virus program, tapi diidentifikasi sebagai the presence of malware, jadi dianggap sebagai malware on a target system, atau baiting, di mana attacker ini akan meninggalkan misalnya infected USB drive di area misalnya parkiran dan sebagainya, supaya tujuan utamanya supaya victim bisa atau korban bisa mendapatkan device itu dan kemudian dia akan menjalankan atau memasukkan USB itu supaya bisa melihat isinya, padahal sebenarnya USB itu bisa diinfeksi dengan malware ya. Nah, kemudian ini yang saya tadi sebutin, phishing ya. Social engineer attack, di mana malicious actor itu akan mencoba membujuk victim untuk memberikan informasi-informasi yang sensitif ya. Termasuk farming, yaitu teknik di mana attacker itu si attacker akan membuat satu website tertentu yang di mana victim itu akan diarahkan ke malicious web page ya, yang kayaknya seperti ya official atau resmi. Ya, kemudian ada spam ya, unsolicited email ya, jadi biasanya dikirimkan untuk multiple victims ya, spam ya. Kemudian juga ada teknik-teknik yang lain seperti spear phishing yang memang fokusnya adalah targeting specific person or group of person ya. Kemudian juga ada beberapa jenis yang lain seperti phishing, voice over IP phishing, atau SPIT, spam over internet telephony, atau yang namanya SPIM, instant messaging spam, which uses instant messaging to send large volume of unsolicited messages to multiple recipient. Kemudian ada smishing, ya, SMS phishing attack ya. Nah ini jadi ada beberapa teknik ya. Jadi ada phishing, SPIT, spam, smishing, kemudian baiting tadi kita udah bahas ya, menggunakan USB misalnya. Kemudian ada juga teknik-teknik yang lain seperti typo squatting ya, misalnya contoh orang salah ngetik BCA jadi klik BCA atau CLIK BCA ya. Atau sesuatu hal yang berhubungan dengan malicious
code kayak modelnya video game ya, atau antivirus yang biasanya sudah disisipi dengan malware ya, atau something mysterious such as file with cryptic names ya. Kemudian juga ada teknik yang namanya watering the hole attack, di mana ini digunakan untuk mengeksploitasi victim ya tanpa kontak directly dengan malicious actor. Ya. Biasanya kalau watering the hole ini biasanya kita si attacker akan menyimpan atau membuat satu website di mana kita diarahkan ke websitenya mereka, dan kemudian website itu punya apa istilahnya, ada malware-malwarenya ya. Nah, kemudian ada teknik yang lain seperti impersonating ya, bertindak sebagai orang lain, atau ya menyontohkan, atau ya pretending to be someone or something. Jadi ya kita bisa menyamar jadi orang lain ya. Nah, kemudian ada beberapa taktik yang digunakan, misalnya dari sisi taktik seperti social proof ya, yang dimana seseorang itu mengcopy action of others in order to appear competent or cooperative in the eyes of others. Jadi seolah-olah dia itu kompeten ya. Kemudian ada likeliness ya. Likeliness ini adalah di mana ya mendemonstrasikan bahwa kita bisa mengkonform atau memastikan bahwa seseorang ini bisa menunjukkan bahwa dia itu mampu ya, yang akan meningkatkan likability-nya. Ya, itu seperti itu kira-kira. Nah, itu jadi kita tadi bahas tentang human exploiting the human psyche ya. Jadi yang berhubungan dengan social engineering, farming, phishing ya, dan beberapa teknik yang lain ya seperti spear phishing ya, watering the hole, dan beberapa yang lain ya. Ini udah pernah kita bahas di Security Plus ya. Oke, di topik 4B ini physical attack. Nah, physical attack ini berhubungan dengan attack yang biasanya digunakan untuk meng-bypass physical security control seperti hardware, locks, door, ya, pintu, physical barrier, dan sebagainya, termasuk video surveillance camera. Nah, ini, ya. Oke, nggak terlalu banyak, nanti ini baca-baca ya. Bisa menggunakan cloning RFID badge, ya. RFID kan bisa kita gunakan ya. Sekarang ID-nya banyak ya, kemudian bypassing locks dengan berbagai teknik ya. Ini nggak terlalu saya ini kan, kemudian ada teknik namanya tailgating ya, di mana ini ngikutin orang yang punya badge ya, masuk tanpa diketahui atau masuk ya dengan minta bantuan orang lain ya. Ada dua teknik, tailgating sama piggybacking ya. Tolong baca-baca perbedaan utamanya ya. Perbedaan utamanya sih sebenarnya tailgating ini kalau biasanya kalau orang ngikutin tanpa diketahui si yang punya badge itu, sedangkan piggybacking biasanya temennya si atau orang yang sudah diketahui ya. Oke, yang lain nanti mungkin baca-baca aja ya, nggak terlalu banyak juga nih. Nah, kemudian di 4C ini ada tools to launch social engineering attack. Jadi kalau bicara mengenai eksploitasi, kita bisa menggunakan beberapa teknik seperti misalnya ada satu tool yang ada di Linux namanya SET atau disebut dengan Social Engineering Toolkit. Ya, Python-based collection of tools that can be used when conducting social engineering pentas. Ya, ini SET ini adalah tool yang bisa berjalan di atas Linux, Unix, Windows. Ya, kebanyakan di Kali Linux ya, and allows you to select from several different options that include attacking website, mass mailing, and spear phishing attack. Nah, ini kayak gini ya, menunya. Ya. Anda bisa masuk ke menu ini, kemudian bisa pilih, ya. Kita gunakan misalnya nomor 1, social engineering attack. Nah, kemudian kita bisa pilih beberapa opsi, ya. In many cases, you will need to provide additional input such as IP addresses, port numbers, and website URL. Ya. Nah, ini beberapa. Jadi kita bisa gunakan set ini sebagai media untuk melakukan attack. Anda bahkan bisa melakukan mengcopy satu website untuk melakukan teknik atau untuk menjalankan teknik social engineering. Ya, oke. Kemudian, nah ini saya kasih demo sedikit ya. Jadi lesson 4 ini sebenarnya secara summary kita bicara mengenai social engineering sedikit dan sedikit tentang physical attack. Nggak terlalu ini sih, paling 1-2 pertanyaan lah ya dari ujian. Oke, nah untuk yang set, saya mau kasih demo sedikit. Bentar ya.
Jadi ya, kalau Anda menggunakan kali itu di bagian menu ininya ya. Bentar. Ini kebetulan tadi lupa di ini kan. Jadi ini kalau di ini klik di sini itu Anda namanya Social Engineering Toolkit. Nah, ini kalau kita jalankan, yes. Ya. Jadi kalau saya share, ini adalah bentuk dari tool yang namanya Social Engineering Attack. Ya. Oke. Nah ini saya bisa ini kan gedein dia punya ini ke 15 poin mungkin. Nah ini adalah tool yang didesain, di-create sama David Kennedy, Relic. Codename-nya Maverick. Nah ini kalau mau pingin tahu tool yang ada di create ini, kita bisa masuk ke trustedsec.com. Nah nomor 1 itu ada opsi Social Engineering Attack. Ya kita tinggal pilih nomor 1. Kemudian nanti ada opsi kita mau lakukan apa nih? Spear Phishing Attack Vector, Website Attack Vector, Infection Media Generator. Ya kayak tadi itu ada USB ya. USB itu di nomor 3, Infectious Media Generator. Atau Create a Payload and Listener, Mass Mailer Attack, Arduino, wireless, dan sebagainya. Termasuk PowerShell dan third-party modules. Nah, misalnya kita bisa pilih, saya ingin bikin Infection Media Generator dengan menggunakan USB. Tinggal pilih nomor 3, Enter. Nah, ini tinggal kita setel aja nih. The infectious USB CD DVD modules module will create an autorun.inf file and a Metasploit payload. When the DVD, USB, or CD is inserted, it will automatically run if autorun is enabled. Pick the attack vector you wish to use, file format bugs or a straight executable. Ya, kita tinggal bisa setel. Misalnya contoh standard mode Metasploit atau file format, kita tinggal pilih nomor 1. Nah, ini tinggal kita setel aja reverse IP, misalnya contoh saya setel IP-nya 192.168.1.252 saya punya. Nah, tinggal kita setel nih payload-nya ya, macam-macam payload-nya ya. Nah, nanti Anda bisa pelan-pelan belajar tentang ini karena lumayan panjang untuk melakukan apa istilahnya prosedur ini ya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke lesson berikutnya. Jadi lesson 4 kita selesai, nggak terlalu banyak. Ini sekarang kita masuk ke lesson 5. Nah, lesson 5 ini lebih menarik sih ya. Oke. Ya. Lesson 5 masih di Fantas Plus. Ya. Oke. Lesson 5, preparing the vulnerability scan. Ya. Nah, objectives. Given a scenario, perform active reconnaissance. Given a scenario, perform vulnerability scanning. Given a scenario, research attack vectors and perform wireless attacks. Given a scenario, perform post-exploitation techniques and explain use cases of the following tools during the phases of penetration testing. Ya, a penetration test. Nah, topik 5A, plan vulnerability scan. Ya, nah, pertama kita mesti paham dulu apa yang dimaksud dengan vulnerabilities atau vulnerability. Ya. Understanding vulnerabilities. A key part of pen testing, ya, jadi bagian penting dari pen testing is to identify vulnerabilities. Jadi kita melakukan identifikasi terhadap kerentanan, ya. Nah, that can be exploited accidentally or intentionally and cause a security breach. Ya, nah, itu jadi kerentanan yang bisa dieksploitasi secara istilahnya sadar dan tidak sadar, ya.
yang dapat mengakibatkan adanya security breach. Nah, vulnerabilities atau kerentanan-kerentanan ini move through a life cycle, discovered through awareness and documentation as shown in the graphic. Jadi stage 1 discover, itu di mana kita melakukan identify vulnerability, kemudian create exploit. Kemudian stage 2 coordinate, report vulnerability, and generate CVE. Ya, CVE ini kepanjangan dari Common Vulnerability and Exposure. Ini kita bisa report ya. Ada cve.mitra.org, kita bisa lapor ke situ dan kita akan bisa dapatkan kode CVE-nya. Biasanya CVE misalnya 2003, 2012, 2021 dan sebagainya. Stage 3 mitigate, release CVE, create patch. Stage 4 manage, deploy patch, test system, and stage 5 document, ya, records results and lesson learned. Nah, ini adalah life cycle of a vulnerability, ya. Dimulai dari discover, coordinate, mitigate, manage, dan document. Ya. Vulnerability ini biasanya cepat ada, cepat juga hilang. Ya. Oke. Nah, itu jadi stages of vulnerability tadi: discover, recognizing potential vulnerability exists, ya, recognizing a potential vulnerability exists. Jadi kita tahu bahwa satu vulnerability itu ada. Kemudian 2, coordinate, both the vulnerability and the potential to exploit the vulnerability are known. Jadi kerentanan diketahui dan potensi untuk adanya eksploitasi terhadap kerentanan tadi diketahui. Kemudian mitigate is when vendors and software designer look at the vulnerability and devise a strategy to deal with the vulnerability. Jadi pada saat vendor dan software designer itu mengetahui adanya kerentanan, dia akan melakukan satu teknik atau strategi, ya, mengembangkan strategi untuk menghandle masalah vulnerability yang ada. Kemudian manage is when the patch has been released, ya. Kemudian ini pada saat patch dirilis. Kemudian document is when the vulnerability has been tested. Jadi pada saat kerentanan itu dites, and anyone involved will take a moment to document what has been done. Jadi orang-orang yang terlibat, semua yang terlibat akan melakukan dokumentasi terhadap apa yang dilakukan. Itu stages of vulnerabilities. Nah, kemudian exploiting the unknown. Nah, baru-baru ini kan kita ada kerentanan yang in the world di pada satu kayaknya kita ada masalah. Saya ada masalah ini nih, masalah koneksi nih. Komunikasinya kurang bagus ya. Bisa dengar nggak sih teman-teman? Sekarang bisa Pak, jelas Pak. Ya, bisa, tadi Pak. putus ya. Mas, Tadi Pak. putus. Mas, Pak. Oh, oke, bentar ya. Saya coba cek lagi. Kadang-kadang ini jelek ininya. Oke, ya udah kita lanjut lagi ya. Ya, sebentar. Sambung ke materi tadi. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya risk gaps. Ya, risk gap. Risk gap is the time between when vendor releases a patch and the patch is applied. Jadi pada waktu ini adalah saat di mana pada saat vendor itu merilis patch dan pada saat itu patch itu di-apply. Ini itu ada risk gap. Jadi kondisi suatu waktu di mana vendor baru rilis, kemudian patch itu baru di-apply. Mungkin bisa jadi sehari, bisa 2 hari dan seterusnya. Ya, itu ada risiko ya di situ. Kemudian masuk ke reducing risk to data. Key consideration in performing a pen test is the goal of protecting the organization's data. Jadi sebenarnya consideration-nya untuk kenapa kita melakukan pen test, ya, bahwa goal-nya adalah protecting the organization's data. Ya.
Kemudian unauthorized access to data can result in the following. Exposing sensitive data occurs when someone or something exposes sensitive or personal data, which is a violation of confidentiality. Kemudian ada namanya data modification or corruption is when data has been altered, jadi ada perubahan pada data in some way, which is a violation of integrity. Jadi bisa jadi ada hubungannya sama violation of confidentiality, di mana itu data terekspos. Kalau nggak salah kita ada bahasa ya di grup masalah data yang terekspos ya, data dari pemerintahan kalau nggak salah ya. By the way, itu data dari mana ya? Kemarin saya nggak terlalu ngikutin nih. Halo teman-teman. Data dari mana yang kemarin? Kesehatan gitu, Pak. Oh, kesehatan ya. Oh, oke. Ya, oke. Berarti defensifnya kurang ya. Kemudian masuk ke grabbing banners. Use during reconnaissance to gather information about network hosts and the services running on open ports. Ya, kita bisa menggunakan teknik reconnaissance atau information gathering di mana kita berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin ya, termasuk open port, services yang berjalan, supaya nantinya kita bisa melakukan scanning juga terhadap kerentanan-kerentanan yang ada. Ya, you can use wget, ya, Netcat, Nmap, curl, and other tools to grab banners from services and protocols. Ya, jadi tujuan utamanya melakukan banner grabbing itu adalah untuk mendapatkan informasi mengenai services yang jalan. Ya, the banners can help you focus on your attack on specific services. For example, when using Nmap, issue the following command to get some basic information about the target IP, misalnya nmap-sv, ya, target nama port number, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan mapping terhadap network. Uses active probing to get information related to network, ya. Kita mendapatkan informasi mengenai MAC address, IP addresses, port services, operating systems, device types, ya, virtual machines, hostname and protocol, subnet, and how the devices are interconnected. Kemudian, jadi sebenarnya banyak yang bisa kita dapatkan dari information gathering ini ya. Nah, kemudian having a topology map of the network is valuable to the network team, ya, to the team. It defines the choice of tool and strategies when moving to the attack phase. Ya, jadi biasanya kita melakukan topology mapping ya untuk mendapatkan informasi mengenai target kita. Nah, kemudian running scanning probes target on the network in order to identify issues. Jadi kita bisa melakukan scanning untuk memprobing target. Tujuan utamanya untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada. Contohnya weak encryption and authentication protocol, system vulnerabilities and security flows, kerentanan yang ada, ya, lack of compliance with data privacy regulation. Ya. The following are general purpose of security vulnerability scanners. Contohnya scanner-scannernya misalnya OpenVAS, ada NXpose ya, NXpose Community Edition, Retina Community, dan kemudian saya juga bisa atau kita bisa menggunakan Nessus, Tenable, dan Nmap ya. Nanti saya kasih demo ya. Nah, kemudian scanning consideration. During the planning phase of the pentest, the organization will define some of the parameters of the pentest in the project scope. Contohnya time to run scan, bandwidth limitation, and fragile system. Jadi hati-hati kalau melakukan scanning ini. Ya, nggak bisa sekaligus kita jalankan tanpa diketahui oleh target kita. Ya. Oke. Bentar. Nah, kemudian scanning can be either intrusive or non-intrusive. Kalau non-intrusive ini passive scanning ya, and only reports identified vulnerabilities. Paling bagus sih sebenarnya intrusif, tapi mesti hati-hati. Kita harus melakukannya di apa istilahnya di environment atau lingkungan yang bukan production. Kalau production nih harus dikasih tahu ya IT-nya. Kalau ada apa-apa kan bisa nge-restart nih, ya bahaya. Now, intrusive scan can identify and then exploit vulnerabilities. When using an intrusive scan, the team should use caution. Is this type of scanning, ya? As this type of scanning can cause damage. Jadi harus hati-hati. Jadi biasanya kita ada schedulingnya, jam berapa sampai jam berapa, kemudian limitation-nya apa, ya, pembatasannya termasuk sistem-sistem yang tidak boleh di-scan karena bisa mengakibatkan terjadi crash dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis scanning, ya. Scanning can include the following. Ada yang namanya web application, network application along with the compliance scan, ya. Kemudian once the scan is complete, validate any vulnerabilities, ya. Setelah kita melakukan scanning, kita akan bisa melakukan validasi terhadap kerentanan, ya. The most common way to validate it is to attempt the exploit
the vulnerabilities and produce evidence of success. Jadi salah satu cara yang paling gampang untuk memvalidasi adalah melakukan ekspektasi terhadap kerentanan yang ada. Ya. Keep in mind the limits of virus scanning tool. Ya. Use an actual scanning tool such as OpenVAS or Nexpose to conduct the scan and follow Metasploit validate result. Ya. Jadi kita bisa menggunakan scanner seperti OpenVAS dan Nexpose, kemudian bisa menggunakan Metasploit untuk memvalidasi results yang ada. Ya, jadi di sini tadi kita baru mempelajari tentang plan the vulnerability scan, mulai dari outline the importance of identifying vulnerabilities, list of phases of vulnerability, describe what the team can discover, and mapping the network, explain some of the goals when scanning the network, and review what to consider prior to scanning network. Ya, ya. Oke, dari kerentanan ini ada yang mau nanya? Silakan. Open aja, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Ya. Namanya siapa? Oh, saya Norman Pak. Iya. Ingin tanya, ketika misconfigure itu termasuk vulnerability nggak Pak ya? Ya, misconfiguration itu masuk kerentanan. Kerentanan. Ya. Tapi si vendor kan nggak mengeluarkan security patching Pak? Ya, kalau misconfiguration tidak ada patching, tapi ada yang namanya hardening. Hardening itu kita bisa dapat dari misalnya contoh kalau vendornya Microsoft, kita bisa ngambil contoh hardening template-nya, namanya security policy, security template dari Microsoft. Microsoft tuh banyak sih, ada Anda bisa download, ada tool namanya security compliance check atau apa, saya lupa namanya. Pokoknya ada yang berhubungan dengan compliance lah. Nah, kalau Anda vendornya misalnya Cisco, ya itu bisa Cisco atau misalnya Fedora atau Red Hat, Anda bisa masuk ke cissecurity.com ya. cissecurity.org. Itu Anda bisa download, ada template untuk masing-masing sistem operasi, device, network dan sebagainya. Nah, itu kalau misconfiguration itu harus diperbaiki dengan konfigurasi ulang ya. Gitu. Hardening ya Pak ya? Ya, hardening. Kita rapiin sesuai dengan template. Jadi hardening itu harus ngikutin template. Jadi kita nggak bisa sembarangan matiin itu nggak bisa. Ada ininya, ada template-nya. Misalnya contoh, kalau kita punya Windows Server 2012, nah itu apa aja yang harus dimatiin itu harus ngikutin Microsoft punya template. Liatin dulu nih role-nya apa. Apakah dia role-nya sebagai misalnya web server atau domain controller atau apa ya. Kita biasanya setting dari template yang ada gitu. Ya, yang lain. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, nah sambil ini ya, sebentar. Saya coba matiin dulu yang soalnya saya punya komputer udah mulai lelet nih karena saya banyak jalanin VM lagi nyoba-nyoba untuk kasih tutorial threat hunting gitu ceritanya. Oke, nah ini jadi Anda bisa menggunakan, kebetulan saya menggunakan Kali ya. Bentar. Ya, mana Kalinya? Nah, Anda bisa menggunakan Kali atau Parrot atau apa terserah ya, bebas. Nah, ini kebetulan Kali. Nah, kebetulan Kalinya ini saya udah instalasi dengan vulnerability scanner ya. Nah, nanti ini saya tunjukin aja ya contoh ininya, outputnya. Bentar ya teman-teman ya. Kebetulan vulnerability scanner-nya saya menggunakan bebas sih sebenarnya ya. Bentar dulu. Sebentar. Bentar ya teman-teman ya, saya setting dulu ya. Ada yang mesti saya ubah. Bentar ya.
Jadi kalau Anda melakukan scanning untuk vulnerability scanning, Anda bisa menggunakan berbagai tool ya. Sorry, ini harusnya masuk ke kali. Bentar dulu, mana nih? Nah ini. Jadi biasanya saya jalankan saya kebetulan pakai Nessus ya. Nah, kebetulan saya menggunakan Nessus versi Pro ya. Kalau Anda nggak punya, nggak apa-apa. Anda bisa, saya kasih beberapa contoh ya. Kalau mentok nggak punya Nessus, nggak masalah. Kita bisa gunakan Nmap ya. Jadi pertama, kelihatan ya layar saya? Halo, teman-teman. Kelihatan, Pak. Ya. Kita coba lihat. Saya punya IP kan ini nih. Oh, kayaknya belum di-setel nih. Halo teman-teman, putus ya nih? Halo? Ya, Pak. Sudah enggak, Pak? Sudah jelas, Pak. Ya, oke. Jelas Ya. ya. Ini soalnya internet saya lagi gila-gila nih, nggak stabil nih. Oke. Jadi ini nih, sorry. Lelet sih saat ini. Ya, saya buka VMware. Nah, jadi pertama saya scan dulu nih. Saya kebetulan dapat beberapa IP ya. Ini saya punya IP 252. Nah, setelah saya ini kita bisa, kalau misalnya Anda nggak punya OpenVAS atau Nessus, Anda bisa gunakan tool seperti Nmap. Nah, misalnya contoh saya punya target 110, 200 ya. Nah, ini kita bisa Nmap. Nah, kita bisa pakai command script bound aja. Nah, ini kita bisa setel. Kalau kita mau cepat ya kita masukin dalam ini, dalam script. Ya. Nah, misalnya tadi, misalnya paket txt, ya. Kita setel aja, 168, misalnya 200. Ya. Ya. Ini contoh sederhana. Nah, kita bisa sudo nmap. Nah, kita tinggal setel aja. Script bound minus el target, kita input. Nah, kemudian outputnya kita simpan dalam bentuk misalnya XML ya, OA. Sorry, OX ya, misalnya scan result, my scan result. XML. Nah, ini. Supaya bisa kelihatan sambil scan, kita bisa jalanin seperti ini ya. Nah, sambil kita ini, saya juga akan demo ini sambil jalan ya. Nah, kalau Anda punya tool seperti misalnya seperti ini,
Saya kebetulan menggunakan Nessus ya. Nah ini ya. Ya, saya menggunakan saya menggunakan Nessus Professional ya. Nah, di mana saya udah ada contoh scanning, misalnya contoh asset scan ya. Oh, sorry. Yang ada ininya. Nah, ini. Data center scan 205 ini kebetulan ada kerentanan. Nah, bisa kita lihat ini. Nah, ini. Jadi laporannya kelihatan kan laporan saya kan ya? Halo? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, ini kebetulan saya menggunakan Nessus Professional di mana saya bisa melakukan scanning dengan berbagai ini. Jadi kebetulan saya ada scan, testing, ada compliance scan. Jadi ini bisa nih. Kalau Anda melakukan compliance scan untuk berbasis misalnya CIS ini juga bisa nih. Ini akan menampilkan informasi seperti ini. Ya. Nah ini bisa kita bisa melakukan scanning dengan menggunakan Nessus Professional karena dia ada opsi banyak sekali. Ya. Ini saya sampaikan yang udah saya scan ya. Jadi ada contoh. Ini namanya compliance scan. Nah, kerentanan juga bisa ditemukan ya. Ya. Compliance bisa lihat, oh ternyata passwordnya kurang nih. Ya. Nah, harus 14 karakter dan sebagainya. Ini compliance scan. Kalau yang scan biasa sih hasilnya kayak gini nih, kayak yang data center scan ini. Kalau salah tes scan deh. Ya ini sama sih. Nah, ada SSL multiple vulnerabilities ya. Begini. Jadi bisa kita scan pakai ini ya. Ini contoh sederhana ya. Ada beberapa kerentanan yang kita bisa deteksi di sini ya. Oke. Nah, toolnya banyak sih ya. Anda bisa pakai OpenVAS, bisa pakai ini. Nah, kemudian juga pada saat Anda melakukan scanning tergantung ya. Anda mau scanningnya pakai apa. Nah, kebetulan ini udah selesai hasil scan dari ini. Kita pakai Nessus ya. Sorry, ini pakai Nmap. Sudo Nmap gini ya. Nah, udah selesai. Ini kan hasilnya jadi XML nih hasilnya. Nah, ya. Kita bisa convert ya. Kita ketik aja ls myscan start ya, kan ada tulisan tuh ada maksudnya ada folder ya, apa file ya terbentuk. Nah, ini untuk baca XML kita bisa konversi ya. Kita bisa konversi, ketik aja XSLT proc. Nah, namanya misalnya my scan result XML to outputnya my scan result .html. Udah deh, Firefox my scan result. Nah, hasilnya seperti ini, ntar Anda lihat. Ini XSLT proc itu untuk mengkonversi ya. Nah, supaya kita bisa lihat laporannya seperti ini contohnya. Ya, nah ini. Ini contoh sederhana aja kalau kita menggunakan scanner dari pakai Nmap script. Jadi Nmap itu ada fungsi untuk melakukan scanning ya kayak tadi tuh. Jadi fungsi ininya minus script val lalu targetnya apa. Yang paling penting di sini nih, Anda bisa targetnya 1, targetnya 2 tergantung ya. Jadi 110 tadi ya. Kayaknya cuma 1 ya, aneh ya yang kedetek. Ya nggak apa-apa, nanti kita ini kan lagi deh. Oh ini ada 100, 110, 200 apa? Ya oke, nggak apa-apa, ini salah satu aja ya. Jadi hasilnya kayak tadi tuh bisa kita lihat seperti ini ya. Nmap scanning result ya. Ini. Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak Ya. Temi. Ya. Untuk
vulnerability scanner nih Pak, ada infrastruktur vulnerability scanner dan application vulnerability scanner. Betul. Yang saya mau tanyakan Pak, untuk best practice-nya kalau application vulnerability scanner Pak, kalau kita punya hampir ratusan aplikasi yang harus di-scan, itu best practice-nya kayak mana? Web-based ya, web-based ya? Iya, web-based Pak. Web-based. Kalau web-based, saya biasanya menggunakan Acunetics. Tergantung sih ya, bisa Acunetics, bisa NetSparker, Acunetics. Ini ada, kebetulan saya ada Acunetics. Nah ini. Bentar ya. Bentar. Nah, kebetulan kalau untuk scanner, untuk web, saya menggunakan ini. Nah, ini dashboard-nya. Kerentanannya bisa kita lihat di sini ada beberapa, ya, termasuk juga scan-nya. Ya. Nah, kita bisa lihat ada berapa kerentanan yang ada. Nah, ini kebetulan salah satu yang berbayar ya. Kalau tidak mau berbayar, bisa menggunakan misalnya Nikto, ya, atau bisa menggunakan Burp Suite, ya. Nah, kalau memang pingin nyoba, bisa nyoba ini Burp Suite, ya, yang versi community, ya. Atau sebentar, saya coba cek dulu ya. Ya, kalau kita banyak ininya harus lakukan scanning, nggak bisa ini. Ya. Bagusnya scanningnya bersamaan atau berurutan, Mbak? Bersamaan nggak apa-apa, nggak bersamaan nggak apa-apa. Kalau yang penting bandwidth-nya bagus, kalau bandwidth-nya besar bagus, ya kita bisa scanning secara serentak. Tapi kalau Anda bandwidth-nya kecil, kecepatan internetnya rendah, ya scan-nya satu-satu. Ya, Anda bisa gunakan ini nih. Bentar. Zap proxy ya. Anda bisa gunakan Zap proxy. Zap proxy. Sama kalau untuk di luar dan di dalam. Sama, tapi kalau infrastruktur biasanya di dalam kita. Ya, ini saya biasa menggunakan Zap, OS Zap. Nah ini kelihatan ya. Jadi kalau Anda mau yang gratisan ya bisa pakai OS Zap. Nah ini ya. Nah ini. Nah, tinggal masukin aja ininya URL-nya. Kayak tadi kan URL-nya apa tuh? Bentar ya. Ya, kita coba misalnya kita cek aja langsung ya. Nah, contoh saya ada ini 1.27, saya scan ya. 1.27. Nah, ini kan misalnya ini ya. DPWA misalnya atau MyPHP, MyAdmin. Nah, ini. Jadi tinggal kita copy aja linknya, masukin ke sini, automatic scan. Ya, kemudian kita scan. Nah, ini. Nah, itu untuk yang aplikasi ya. Anda bisa juga menggunakan Nikto misalnya. Paling enak sih sebenarnya pakai ini, pakai this OSAP. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya kan.
Silakan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan. Halo Pak Semi. Halo Pak. Ya, silakan. Ya Pak, mau nanya. Kalau bisnis logik, saya Ahmad Pak. Ya. Kalau bisnis logik itu termasuk peran kerentanan juga apa enggak Pak? Kalau business logic itu kan nggak bisa didetek sama vulnerability scanner. Harus tapi manual masuknya kita. ke ranah Kerentanan. kita, bukan Ya, maksudnya kerentanan, ke ranah security apa ke ranah lebih ke ranah bisnis gitu Pak? Kerentanan itu di security. Tapi kita ngetesnya harus manual. Oh iya siap. Makasih Pak. Ya sama-sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya nyambung dulu dengan materi ya, dikit lagi. Jadi kita harus tahu ya bahwa kita nyeken pakai, ya tadi ada pertanyaan, beda nggak scanning untuk infrastruktur, network system, infrastruktur, aplikasi, beda. Jadi kalau Nessus, OpenVAS, Nmap itu bisa digunakan untuk melakukan scanning terhadap kerentanan yang ada pada network, infrastruktur maupun host, termasuk sistem operasi. Sedangkan kalau Nikto, OWASP, Acunetics itu untuk aplikasi, ya. Jadi harus dibedakan. Oke. Ya, sambil saya sambung. Topik 5B, detect defenses. Nah, ini juga kita harus pada saat kita melakukan testing, kita harus melakukan deteksi terhadap defenses-nya juga. Misalnya bagaimana kita melakukan deteksi terhadap load balancer. Ya. During scanning, it is important for the team to identify any devices such as load balancers that can misdirect probes over the time. Jadi bisa membuat attack-nya kita itu nggak berlaku atau di redirect ya klien. Load balancing help ensure network hosts receive response to a request in a timely manner, which improve network performance. Yeah, the team can detect the presence of load balancer by using the load balancing detector. Ya, namanya LBD application in Linux. Ya. In addition to load balancer, there are other devices that can cause false result in security scan. Contohnya ada reverse proxy, intrusion prevention or detection system, dan juga firewall. Nah, ini harus kita detect. Nah, kemudian recognizing firewall. Firewalls are used to monitor and control traffic on a network. Ya, kadang-kadang kita ketemu yang namanya web application firewall, which is dedicated firewall, which can guard against common attacks such as cross-site scripting and SQL injection attack, ya, SQLI. The team can identify a WAF in the following way. Nomor satu, a WAF can give away their presence by adding a cookie on the HTTP packets. Some WAF products use techniques called header alternation, which changes the original response header to confuse the attacker. Some WAF will identify themselves by their response. For example, you might see the following title, My Defender block your request. Nah itu. Jadi ada WAF ya. Biasanya kita bisa detect WAF ya. Ada beberapa tools sih sebenarnya. Misalnya contoh nama toolnya WOOF ya. WOOF ya. Itu untuk deteksi WAF ya. Nah termasuk juga melakukan deteksi kalau kita lakukan testing untuk mendeteksi firewall. The team will test firewall to see if specially crafted packets are able to slip past the firewall for either the following reason. Ya, contohnya packet matches a permit row atau packet doesn't match any row. Nah, Anda bisa gunakan tool seperti misalnya hping 2 ya, hping 3 atau hping 2. Ya, hping 2 atau hping 3. Untuk melakukan deteksi terhadap firewall. Another reason a specially crafted packet can slip through is because not all firewall are capable of payload inspection. Yeah. In some cases, the packets may have split through because of the access control list was not configured correctly. Jadi ada kesalahan konfigurasi, makanya paket bisa lewat.
Nah, the team can port scan the public addresses of the address of the host of firewall to see which port are open or are listening. Ya, kita bisa gunakan teknik firewalking, which is another method to discover details of the firewall, details of the network. Firewalking uses combination of traceroute and port scanning to discover the details of internal network. Nah, ini firewalking tuh butuh kita bisa gunakan tools seperti misalnya Nmap maupun misalnya Hping 2 atau Hping 3 untuk melakukan trace routing dan port scanning, ya. Hping 2 atau Hping 3 itu sangat berguna untuk melakukan testing terhadap firewall. Ya, to streamline the workflow, the team can use automated tools. Ya, Anda bisa gunakan tools seperti misalnya Nmap script. There are several automated tools for WAF detection available in GitHub, such as WAF Wolf dan WAF Ninja. Nah, ini Anda bisa gunakan untuk melakukan deteksi terhadap adanya web application firewall, atau Anda bisa menggunakan Nmap script. Banyak ya scriptnya Anda bisa pelajari dari Nmap. Masuk aja ke nmap.org, Anda bisa lakukan analisa terhadap beberapa jenis scanning script. Nah, avoiding AV detection, nah, ini juga masuk ya. In general, there are few methods to avoid AV detection. Ya. Pertama, you can create a metamorphic virus which transform as they propagate and makes pattern detection nearly impossible. Atau menggunakan teknik obfuscate, ya, a known signature using a tool such as obfuscated empire, atau use a specialized tool or payload such as fileless malware that use OS embedded function that are difficult to detect. Nah, ini. Jadi kalau untuk AV detection ini sangat bagus untuk digunakan di internal atau eksternal pentest, ya. Tapi biasanya kita ya buat sebenarnya sih banyak ya tekniknya. Anda bisa menggunakan MSF Venom, ya, dari Metasploit untuk melakukan AV evasion. Atau Anda bisa menggunakan tool seperti misalnya saya pernah ada demo menggunakan tool yang namanya Shelter, ya, Shelter. Itu juga bisa melakukan atau membuat polymorphic payload, ya. Nah, atau menggunakan social engineering toolkit yang barusan diajarin, ya, atau ditunjukin. Using a set along with Metasploit, the team can create malicious payload, ya. Contohnya ada virus, worm, trojan, atau embedded payload in PDF. Ya. Once complete, the team can run a test to see if the payload is detected when introduced on an app. Jadi kita bisa menggunakan beberapa jenis payload dan lihat kira-kira payload tadi bisa dideteksi sama si target nggak atau antivirusnya mereka. Ya. Nah ini. Jadi kalau kita melakukan pen testing, ini juga penting ya dari sisi defensifnya. Jadi bukan cuma dari sisi ofensifnya aja kita lihat bagaimana kita melakukan attack, ya. Harus juga kita lihat dari sisi defensesnya. Makanya kalau saya kebanyakan bikinin video tutorial itu saya juga dilihat di dua sisi, dari ofensifnya iya, defensifnya juga iya. Kita juga harus tahu bahwa oh ini tekniknya bisa dideteksi sama firewall. Sama intrusion detection system. Oh ini tidak bisa karena dia melakukan tekniknya seperti ini. Jadi berbagai teknik bisa kita gunakan. Ya. Untuk tujuan utamanya supaya kita bisa melihat dari dua sisi, dari sisi penyerang dan dari sisi defender. Ya. Nah, outline why it is important for the team to identify any devices such as a load balancers, reverse proxy, and firewall during scanning. These ways the team can identify a web application firewall. Jadi beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mendeteksi. Discuss reason why specially crafted packet can slip past firewall. Kebanyakan beberapa paket ini bisa ngelewatin firewall karena konfigurasi yang salah atau bahkan karena kebanyakan sih konfigurasi. Kalau intrusion detection, intrusion prevention lebih ke arah kita melakukan manipulasi terhadap payload. Ya. Review ways the team can learn the details of firewall, compare methods to avoid detection. Ya. Anda bisa tuh gunakan teknik. Nanti saya tunjukin websitenya, bisa Anda coba sendiri. Describe how to use set to create malicious payload. Ya, itu. Jadi kita bisa menggunakan set atau security engineering toolkit untuk membuat payload yang malicious, yang bisa digabung dengan PDF dan beberapa dokumen lainnya. Ya. Nah, topik terakhir ini di 5C, utilize scanning tool. Nah, untuk scanning tool, Anda bisa melakukan scanning dengan menggunakan berbagai teknik. Tadi saya sudah jelaskan. During the footprinting and reconnaissance phase, the team will have use variety of OSINT tool ya untuk melakukan information gathering.
In addition, the team may also utilize tools specific to the types of target in the network. Jadi kalau misalnya targetnya adalah web-based application, ya udah kita menggunakan web-based tool that can scan remote target for host services and other details. Ya, jadi harus tahu kapan pakai Nessus, kapan pakai OpenVAS, kapan pakai Nikto, kapan pakai Acunetics. Ya. Oke. Nah, ini contoh sederhana menggunakan tool seperti Sensis. It's an attack surface analyzer to identify exposed system. Once you have run the scan, you can examine more details. Services running, port in the use, along with any software vendors that were recognized. Anda juga bisa menggunakan OpenVAS. Ini adalah open source, which will list the vulnerabilities along with the risk rating that summarizes the overall state of the site that was tested. Ya, Anda bisa melihat CVE number-nya. Kalau tidak, Anda bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan CPSS calculator. Ya, ini Anda bisa masuk ke CPSS calculator untuk melakukan kalkulasi in case Anda menemukan satu kerentanan yang baru. Ya. Nah, kemudian untuk packet crafting, Anda bisa gunakan berbagai teknik ya. During the pen test, team may use packet crafting. Ya. To test, gunanya apa? Ya, to test firewall rules, evade intrusion detection, or cause denial service. Jadi banyak teknik yang dimana kita harus melakukan manipulasi terhadap paket, ya, untuk nge-bypass firewall, IDS, IPS, dan seterusnya. Packet can be crafted using the following methods, ya, dengan menggunakan command line, GUI, script option, or packet crafting tools, ya, contohnya Yersinia, Bitwist, dan ada beberapa yang lain. Termasuk juga misalnya HPing2, ya, HPing2 atau HPing3 bisa gunakan untuk crafting. The type of packet you craft will depend on the firewall product, ya. Nah, untuk khusus web application, ya, kita tahu bahwa web server are often public facing, whereas database servers are almost always in the private network. If you have access to the internal network, you can try scanning the SQL server directly using TCP port 1433 or UDP port 1434. Test to see if you can pass illegal commands to the SQL server, attempt to launch the SQL injection attack. Nah, ini kita bisa lakukan ya, untuk melakukan SQL injection attack. Ya. Jadi kalau kita bisa dapat satu website yang kita bisa inject, ya kita bisa teruskan. Ya. Jadi ada banyak teknik yang bisa digunakan ya, pelan-pelan ya. Nah, kemudian masuk ke scanning the web server and database. Ya, some possibilities for scanning include web server on port 80, 443 for specific server-specific vulnerabilities, atau servers that run on non-standard ports, atau web application for SQL injection-related vulnerabilities. And there are many web application vulnerability scanners available, ya, Arachne, Skipfish, Grabber, Wapiti, OASAP, atau bahkan Metasploit Pro. Ya, Anda bisa gunakan ini untuk melakukan scanning terhadap kerentanan yang ada. Nah, ini contoh. Kalau Anda menggunakan SQL Map, Anda bisa melakukan scanning terhadap website yang memang rentan. Ya. An open source database scanner locates and exploits SQL injection flow. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan checking terhadap SSL atau TLS. Ya. Most websites today rely on cryptographic concepts such as SSL, TLS, to protect data and transit from exposure. As a result, the team will also want to check vulnerabilities. Ya, contohnya logjam vulnerability that can weaken the encryption complexity, freak vulnerability attacks, the RSA export keys, and can also allow malicious actor to decrypt communication stream, atau bahkan kerentanan namanya Poodle. Ya, Poodle vulnerability alters the way SSL3 handles the block cipher mode padding to be able to select content within the SSL session. Ya. Untuk melakukan scanning, seperti tadi saya katakan, untuk website atau web application, Anda bisa menggunakan Nikto yang bisa digunakan untuk melakukan deteksi terhadap kerentanan yang ada pada web. Contohnya, vulnerabilities seperti anti-clickjacking, extreme option header, danger file, dan CGI. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat ada beberapa tool yang bisa digunakan untuk melakukan scanning. Sensis, OpenVAS. Jadi kadang-kadang kita juga harus melakukan crafting terhadap paket untuk melakukan bypass terhadap bypass terhadap firewall maupun intrusion detection system, intrusion prevention system. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana melakukan testing terhadap web server dan database, ya.
bahkan SQL injection flow, atau bahkan melakukan pengecekan terhadap kerentanan-kerentanan yang ada pada kriptografi seperti implementasi dari SSL dan TLS, termasuk beberapa tools yang bisa digunakan untuk melakukan scanning terhadap vulnerabilities. Ya. Oke, nah jadi di lesson 5 ini kita belajar tentang penggunaan dari port scanning tool seperti Nmap, vulnerability scanning tool yang bisa digunakan untuk melakukan scanning terhadap kerentanan yang ada pada host, ya, sistem, application, bahkan pada network devices. Ya. Oke, nah ada yang nanya nih, kalau gunakan fitur yang ada di Kali, Mas saya sebagai pentesting mahir belum sih ya, karena kadang-kadang kalau untuk ya yang ada di Kali itu cukup sih untuk pentester beginner ya, pemula. Ya, bentar saya kasih contoh ya. Oke. Sambil saya demo, saya kasih demo sedikit ya. Nah, halo, bisa lihat? Bisa, Pak. Ya, itu gambarnya apa? Google, Pak. Google. Google. Ngetes ya, ngetes. Oke, nah pertama kita akan nyoba ya. Ini di luar yang saya scan di tool ya. Kalau di tool kan kita bisa scan nih. Nah, kalau kita ini teknik yang lain ya. Teknik yang lain sebagai pentester ini sederhana aja. Bagaimana kita bisa mencari website yang rentan terhadap SQL injection? Paling gampang. Kita ketik aja index PHP ID spasi sama dengan 1. Nah ini. Nah ini adalah yang disebut dengan Google Dork. Tahu kan Google Dork? Pernah dengar nggak Google Dork? Google Search ya, Advanced Google Search. Ya. Nah, contoh. Tahu ya? Oke. Nah, saya ketik ini index PHP spasi ID sama dengan 1. Nah, keluarlah ini. Nah, kita ambil aja salah satunya, misalnya contoh Bangladesh nih. Saya pernah ngetes ya. Tapi boleh aja sih calculation Granesia.co.id. Nah, lihat di atas nih. Perhatikan di atas. Granesia something something index.php kalkulasi something something kalkulasi ID sama dengan 1. Nah, kita coba ketik 1 di sini. Ketik 1 ya. Ketik atas. Lalu kita tekan enter. Ya. Nah, ada error kan? Ada error nggak? Ada, Pak. Ada. Nah, ini confirm. Confirm ini adalah rentan. Nah, terus dengan menggunakan ini, saya bisa melakukan teknik yang lain. Ya. Saya kembali ke skill injection. Nah, ini. Nah, bentar ya. Saya akan kembali ke Kali. Ya. Kalau udah tahu itu rentan, kita tinggal masuk ke Kali. Ya. Kemudian, sebentar. Saya akan pakai Kali yang lain lagi ya. Ini kebetulan saya ini kan dulu deh. Saya matiin dulu. Saya matiin dulu Kalinya. Bentar ya teman-teman ya. Nah, saya akan menggunakan Kali versi lama. Nah, saya load dulu Kalinya. Kali yang enak tuh yang ringan tuh Kali 2009. Nanti saya kasih tugas ya. Nanti saya kasih tugas ya, teman-teman ya. Nah, tugasnya nanti melakukan scanning terhadap, saya kasih target-targetnya Metasploitable 1 sama Metasploitable 2. Oke. Nah, saya menggunakan Kali versi 2019. Nah, yang penting kita udah dapat dulu nih targetnya apa. Ya. Bisa lihat ini ya layar saya.
Nah, ini tadi saya copy dulu nih linknya. Loh, teman-teman masih dengar nih? Masih dengar, Pak. Agak putus-putus, Pak. Nyambung ya. Oke, ini kali coba ping dulu ya, ping ke google.com. Oke, bisa. Nah, sekarang saya buka Firefox. Kita coba masukin link tadi. Nah, ini kan link yang error nih tadi nih. Nah, linknya yang error nih. Indonesia. Kan aslinya ini. Nah, kita tinggal press enter aja kan error tadi tuh. Nah, error kan. Nah, kita tinggal copy aja. Nah, lalu kemudian saya pakai tool SQL Map. Nah, ini tinggal SQL Map aja. Nah, kita tinggal setel aja ininya, URL-nya. Option-nya -U. Kita untuk ngetes ya, -U. Udah, kita masukin aja ini. Ya, kemudian kita -D untuk ngeluarin database. Oh, sorry. Bentar. D itu kita setel DB-nya. Retrieve DBS banner, retrieve everything. Sebentar, dump aja. Oke. Oke, kita coba. Nah, ini dia akan ngecek juga ada WAP nggak nih. Dia bilang nggak ada nih. Nah, ini kalau kita bisa dengan mudahnya melakukan testing terhadap SQL injection, potential SQL injection ya. Nah, ini dia akan ngetes satu-satu. Oh, ini ketahuan nih, WAF kedetek nih, ada WAF-nya. WAF-nya kedetek nih. Ya, ini enak banget nih tool-nya. Jadi kalau kita ya istilahnya kalau kita minus tool, kurang tool, kita bisa gunakan tool-tool yang udah ada di Kali. Nah, dia akan ngetes semuanya. Nah, kalau memang rentan ya bahkan keluar nih, keluar ininya. Yang lain nih. Nah, sambil ini kita bikin satu lagi, coba
Saya ada dapat target yang lain. Nah, sebentar. Wah, ini dapat nih. ID might be injectable. Yes saja. Oke. Yes. Berhasil kedam itu Pak. Saya juga lagi tes nih. Mana nih yang berhasil yang kedua ya? Iya Pak, yang aspa.org ini Pak. Nah, keluar ya Halo teman-teman, putus-putus nih soalnya koneksinya jelek banget nih. Halo? Halo Pak. Ya, gimana Mas Dodi, dapat nggak? Dapat nih Pak, berhasil kedam nih Pak. Berhasil kan? Nah, kalau minus dump aja itu langsung ini kok dia. Ini kalau Ya. ngedam gini kita bisa ketahuan nggak sih Pak sama targetnya Ya, Pak? masalah ini kita harusnya sih ketahuan sih kalau dia pakai ID SAPS, tapi saya udah ngetes, saya udah laporkan, percuma juga nggak ada yang reply. Oh, nggak ada yang nanggepin ya? Nggak ada yang nanggapin, dicuekin. Ya biarlah, dibantai aja lah. Nah ini kan ngetesnya satu-satu nih, habis itu kritikal tuh. Keluar semua ini. Tuh. Ya.
Jadi kalau hacker yang baik kan kita ngelaporin kan ya. Jadi kalau udah dilaporin, nah ini sinyalnya jelek banget nih saya. Nah, masih melakukan testing dia, agak lama ini. Sinyalnya jelek. Ya, oke. Dapat semua nih Pak, kacau nih Pak. Dapat kan? Ya saya udah bilang. Saya pernah ngetes soalnya itu keluar semua itu. Mas ngedam aja ya, minus dam gitu kan ya? Iya Pak, masih jalan nih Pak. Iya. Ya, makasih kasih 2M ya. Makasih Mas. Oke, nah Anda boleh tes ya. Oke, nah untuk sementara itu dulu untuk hari ini ya, teman-teman ya. Nah, nanti saya kasih tugas ya, kalau Anda udah siapkan Kali Linux sama Metasploitable 1 dan 2, Anda coba apa nama tuh? Anda coba lakukan testing ya. Nanti saya kasih ini. Nanti saya kasih tugas ya. Tugasnya sih simple aja sih. Anda gunakan Kali Linux sama Metasploitable 1 dan Metasploitable 2. Nanti coba Anda scan ya, lihat hasilnya seperti apa. Bikin laporannya, hasil scanning dari Metasploitable 1 dan Metasploitable 2 ya. Intinya yaitu tadi. Jadi Anda pakai Kali Linux ya, targetnya adalah, bentar saya tulis dulu ya. Jadi tugas ya, satu pakai gunakan Kali Linux sebagai pentester ya. Bentar saya tulis saja sini deh. Ya cepat. Nanti teman-teman kasih ini ya. Nah, ini kan untuk pemula ya. Ya, itu aja sih ya. Anda boleh screenshot ini, silakan. Jadi Anda targetnya adalah gunakan Kali Linux dan Metasploitable 1 dan 2 sebagai target, lakukan sebagai berikut port scanning. Ini ya. Nah, ini saya lupa kasih ini ya, IP address di set sebagai Oke. Ini aja ya. Silakan Anda screenshot aja. Jadi tugas gunakan Kali Linux sebagai pentester dan Metasploitable sebagai target. Untuk pentester ya, Kali Linux catatan IP address di set sebagai dynamic, set NIC network card di mode host only, lakukan sebagai berikut port scanning, lalu vulnerability scanning. Nah, tampilkan laporan Anda ya.
Silakan. Di screenshot aja nih. Oke, yang lain mungkin Mas Dodi bisa screenshot ini, Mas Dodi kirim di grup kita. Udah Pak, udah di screenshot Oke, Pak. oke. Ya, thank you. Itu aja untuk latihannya. Ya, kasih. Nah, ini masih nyambung yang tadi nih. Saya udah dapat nih. Enak banget. Tuh. Dapat nih semua. Bahaya kan? Mas Dodi udah ketawa-ketawa nih. Mas Dodi, ya, datanya dapat semua nih ya. Bahaya ya. Ya, sederhana kan? Oke, itu aja ya teman-teman. Yang lain nggak ada suara nih ya. Kemana nih? Ada Pak, ada Pak. Ada Pak, ya. ada. Oke, ya. Ya saya rasa itu aja untuk malam ini ya. Kita sambung. Ya, insya Allah besok kita ada materi sharing session. Nanti saya akan kasih materi sharing session besok insya Allah. Ada materi yang lumayan seru sih ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Seni. Terima kasih Pak.